Halo Bola Sporter, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saat ini kita di segmen serba-serbi MotoGP bersama saya Dela Muskasari dan rekan saya. Hussein. Nah, di serba-serbi MotoGP kali ini kami berdua ingin membahas soal rencana comeback Marc Marquez di jalan MotoGP Aragon yang akan digelar rencananya 18 September ya. Nah, kita pengen tahu nih setelah Marquez menjalani operasi keempat, ini gimana nih performanya dia, karena kan sebelumnya dia ikut juga di tes di Misano. Nah, untuk kita lebih membahas lagi nih gimana peluang Marquez dan juga potensinya dia di MotoGP Aragon, kita langsung aja ngobrol. Gimana nih Husen? Kemarin kan dia sempat turun nih 2 hari di tes Misano, terus katanya ada rencana comeback, ada apa sih yang terjadi kondisinya menjelang comeback nih? Bakal comeback gak nih kira-kira gitu? Nah ya, mungkin kalau sebelum bahas comeback kita runutin dulu ya. Soalnya kan ini kan Marquez juga kalau dibilang sakit lengan tangannya kanannya ini kan fatal banget ya. Sejak kecelakaan pada tahun 2020 itu dia sebenarnya kan udah comeback kan. Setelah 2020 kecelakaan, comeback 1 tahun kemudian pada balapan ketiga di Portugal. Itu ternyata kan emang belum pulih total kan. Akhirnya dia balapan beberapa kali sebelum kejuaraan menepi lagi kan. Ditambah waktu itu kecelakaan lagi di Pia kan. Itu baik lagi tahun 2021 awal tahun ini balapan 6 balapan ikut 6 balapan, akhirnya dipanggil buat operasi keempat nih, operasi terakhir yang katanya tuh bakal jadi operasi terakhir karena untuk benar-benar pemulihan ya, karena terakhir katanya diperiksa sebelum cedera sebelum operasi keempat masih ada infeksi gitu, jadi harus dibuang dan diganti plat baru. Nah pasca operasi kemarin Juni lalu kan, operasi Juni itu dari sejak balapan terakhir, sekarang dia udah mulai ikut tes Misano nih. Kan kita mau bahas peluang comebacknya ya, walaupun Honda belum memberikan pengumuman resmi, tapi kita bahas ya sebenarnya kan peluang comebacknya Marquez tuh penting gak sih? Sebenarnya itu sangat penting banget ya, karena melihat Honda sedang terpuruk di kejuaraan, Honda juga butuh sosok Marquez dalam menguji motor RC23V ini gitu. Karena kalau kita lihat dari pembalap Honda saat ini, mulai dari Pol Espargaro di tim pabrikan dan di tim satelit, Taka dan Alex Marquez pun juga kesulitan ya berjuang untuk posisi terdepan. Bahkan 10 besar pun itu jarang ya, jarang banget untuk musim ini ya. Pol Espargaro sendiri pun akhirnya ditemani sama pembalap pengganti Marquez tuh Stefan Bradl ya. Stefan Bradl yang seharusnya jadi pembalap penguji sekarang diplot lagi jadi pembalap gitu, pembalap utama di tim pabrikan. Tapi kan kenyataannya juga Stefan Bradl juga tidak membawa hasil positif untuk Honda. Akhirnya mau nggak mau ya Honda kelimpungan kan. Akhirnya selama 2020, 2021 dan 2022, jadi hampir jalan 3 tahun ini ya berarti Honda benar-benar minus apapun gitu, minus sebagai tim terkuat, pembalap yang sering naik ke podium gitu kan. Nah sebenarnya peluang comeback Marquez tuh penting atau dibutuhkan sih, harus sangat penting ya, apalagi banyak banget pembalap yang mengharapkan kehadiran Marquez, baik dari sisi persaingan maupun dari sisi bantuan ya. Kalau kita dari Quartararo pun juga pernah ngomong kan kemarin setelah bukan kalah sih, setelah finish kelima di San Marino, dia bilang butuh banget Marquez karena untuk obrak-abrik pasukan Ducati. Kalau kita lihat kan Ducati juga sering mendominasi di 5 besar ya, sesi kualifikasi atau sesi latihan bebas gitu. Kemarin aja di pole position San Marino aja kan Jack Miller, belakangnya tuh baru sebenarnya dari 5 besar itu Vinales saja kan, karena kan kemarin Bagnaia juga kena hukuman hampir di belakang, akhirnya Mundur 3 posisi itu. mundur 3 posisi itu. Nah sekarang kenapa sih Marquez itu harus comeback lagi? Karena juga untuk dia juga pernah bilang kemarin habis tes Misano bahwa adaptasi motor itu penting gitu. RC23V yang sekarang tuh kan berbeda ya dari 3 tahun yang lalu, karena kan semenjak Marquez cedera itu pengembangan Honda yang tidak berjalan, jadi dia tidak tahu merasakan kenyamanannya gitu, feelingnya sama motornya gimana gitu. Akhirnya kemarin juga hasil tes Misano secara keseluruhan Marquez berada di peringkat 13, malah yang lagi bagus-bagusnya Fabio Quartararo ya Mbak ya. Dia selama 2 hari itu menempati peringkat pertama ya sebagai yang tercepat, Bagnaia kedua ya. Tapi kan dominasi lagi balik lagi ke Ducati, walaupun kuartal pertama dominasi Ducati itu sangat mengagumkan banget. Nah untuk peluangnya di Aragon sepertinya ya kita sih lihat sih bakal kembali ya
Walaupun dia juga udah bilang Marquez nggak tahu nih, maksudnya tergantung kondisi fisiknya. Kalau dokter oke, bener-bener udah pulih fisik, dia pengen balapan lagi, tapi dengan syarat gitu. Syaratnya kalau gue balik balapan, gue nggak mau menepi lagi karena sekalinya balapan mau bener-bener full, tampil full. Berarti Marquez emang udah mantepin diri kan untuk apa ya, bertarung di barisan depan lagi dan ingin merebut gelar juara dunia lagi nih Mbak. Soalnya kan peluang sekarang, apalagi kan dari 2020 sejak Marquez absen bertarung gelar kan, 2020 direbut sama Joan Mir, 2021 Quartararo kan. Iya. Nah 2022 ini kan pertarungan gelar sekarang masih ngambang ya antara Quartararo, Bagnaia sama Alex Espargaro di peringkat ketiga, berarti masih terbuka. Nah, peluang Marquez ini kan untuk kembali sebenarnya bukan untuk perebutan gelar, tapi untuk menunjukkan bahwa Honda ya sekarang bisa bersaing gitu, masih bisa bersaing untuk di depan gitu. Karena kalau kita lihat berkaca tahun lalu yang apa ya, pasca operasi ketiganya aja pun Marquez dengan sakit yang masih parah ya, belum pulih total aja masih bisa menang kan. Contohnya di Sachsenring gitu kan. Itu kan menakjubkan banget gitu. Berarti sebenarnya dengan 6 balapan tersisa yang akan dimulai di Aragon, ini penting banget buat bekal Marquez di MotoGP 2023. Jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk peluang comebacknya Marquez di Aragon tuh bakal kemungkinan terjadi ya. Walaupun gitu dengan catatan paling Marquez nggak bakal tampil total ya. Jadi apa ya? Sejak Cuman sebagian, tapi kan kemarin sempat bilang kalau badannya katanya masih kerasa sakit-sakit, terus dia masih mutusin untuk dia comeback atau enggak, katanya masih pekan depan. Ini gimana nih Hussein ngeliatnya? Nah, ini kan katanya kan tinggal nunggu berarti cek fisik dulu ya, cek fisik untuk sampai beberapa hari ke depan menjelang GP Aragon ya. Tapi kalau kita lihat sih, dia sih kalau dari kondisi fisik, Marquez sendiri kan dari mulai pasca operasi Juni lalu dia juga getol banget kan untuk pemulihan dengan istirahat total. Dari akhirnya istirahat total itu berhasil lepas gips di tangan, akhirnya baru tuh mulai latihan ringan. Dan dari latihan ringan ke berat itu pun jaraknya nggak lama gitu, dan nggak lama dia boleh angkat beban lagi. Di situ kan berarti Marquez pemulihan berjalan dengan cepat gitu. Jadi menurut saya ini Mbak, kalau emang Marquez bilang lihat kondisi, lihat sih kondisinya tuh udah bagus benar gitu. Kemarin walaupun nyeri kan juga dia kan bilang itu hal yang normal gitu kata dokter kan. Nah, hal yang normal berarti emang itu kan karena getaran tangan aja gitu, mungkin adaptasi dengan lempengan tubuhnya gitu kan yang nempel di sini. Nah itu platnya, maksudnya platnya. Nah untuk kondisinya sih nggak ada masalah ya kalau saya lihat ya. Kemarin juga habis balapan, selain rasa nyeri yang sebenarnya udah jadi pengalaman dia dari tahun lalu pun, Terbiasa sakit gitu. iya terbiasa sakit di lengan ini, kayaknya buat balapan tahun ini pun di menjelang sisa balapan nggak ada masalah ya. Soalnya kan kalau lihat kemarin aja kan dengan nyeri yang lebih parah gitu, harusnya dengan yang sekarang dia bilang pun nyerinya lebih berkurang, tapi ya nyeri doang gitu, ya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi peluangnya sih pasti ada, apalagi Honda butuh banget sosok yang bakal bertarung di depan lagi buat nunjukin ya bahwa nggak hanya didominasi Ducati dan Yamaha aja nih di sisa kejuaraan tahun ini nih Mbak. Jadi kayaknya Honda masih mengandalkan ini ya, Marquez ya. Jadi belum ada maksudnya pembalap-pembalap satelitnya Honda yang belum bisa, bahkan rekan timnya juga belum bisa nunjukin bisa mendekati persaingan di level atas ya. Iya, mungkin kita nggak tahu nih kan, nanti juga Honda kan rekrut pembalap baru ya, Joan Mir ya Mbak. Nah kita nggak tahu nih debutnya Joan Mir itu akan berlangsung mulus nggak gitu, atau enggak malah kayak Pol Espargaro. Pol Espargaro Tiba-tiba kayak menghilang gitu ya. Pol Espargaro kan tahun pertama aja di Honda kan cuman rebut podium 1 aja kan. Yang tahun kedua ini juga sama ya di Indonesia kan dia rebut. Bahkan dia kan sempat kena cedera juga ya, jadi nggak sempat gak ikut balapan juga ya. Ini kan sangat berpengaruh banget. Honda nggak puas ya kan, akhirnya 2 tahun ini ternyata evaluasinya mungkin Pol Espargaro ya belum sesuai harapan Honda, akhirnya diganti Joan Mir yang nasibnya juga apa ya, udah jelas gitu dari Suzuki ke Honda. Tadinya kan nggak jelas gitu, sekarang nasibnya nggak digantung lagi gitu. Nah sebenarnya harapannya mungkin ke Joan Mir ya, pembalap Suzuki yang beralih ke Honda ini. Sebenarnya kan pembalap Suzuki yang ke Honda Alex Rins juga ya, cuman kan dia bakal bela LCR ya tahun depan bareng, nggak tahu nih rekannya kan belum diumumin ya. Taka nih bakal Taka akan bakal diperpanjang apa enggak, soalnya kan katanya pembalap Moto2 Somkia Chantra atau Oi Ugara juga bakal naik apa enggak nih. Pilihannya itu nih, bola sporter. Nah tapi untuk terlepas dari itu Marquez sih diprediksi kayaknya bakal kembali nih, peluangnya gede gitu. Walaupun nggak kembali di Aragon, mungkin ya di balapan berikutnya gitu. Jadi untuk ngelewatin 1 balapan kayak gitu sih. Tapi untuk perannya di
pedek gitu di garasi, kayaknya masih ada ya Mbak, kayak bakal dihadirkan lagi untuk membantu pengembangan Honda ya. Jadi ngebantu apa ya, ambil data-data Honda sendiri dilihat dari pembalapnya gitu. Ini kira-kira Mbak jagoin Marquez comeback apa enggak nih? Saya sih pengennya Marquez comeback jadi biar ada atmosfer ininya, persaingannya lebih ketat gitu, karena kan kita tahu sendiri kan gaya agresifnya Marquez itu kan, dengan bisa menyulitkan lawan-lawannya itu kan juga menarik gitu Kak. Bahkan dulu-dulu waktu dia masih awal-awal balapan yang masih ada Rossi, Lorenzo, itu kan juga bikin apa ya, yang atas-atas tuh apa ya, sengit ya, maksudnya kayak bikin emosi-emosi tanda kutip, karena nih kok pemainnya kan agresif sampai seperti tidak peduli gitu kalau persaingan. Tapi ya kita kan balik lagi, yang penting kan comeback itu benar-benar harus 100%, karena jangan sampai kalau nggak 100% nanti takutnya berefek samping ke cedera yang dia alami. Karena kan kalau misalnya katanya dibilang kalau operasi lagi ya itu berarti bisa akhir karirnya Marquez. Jadi ya mudah-mudahan kalau comeback benar-benar 100% deh, jangan cuman yang penting tampil atau menyulitkan dia sendiri dan juga menyulitkan dari tim pabrikannya gitu. Udah berarti nih pembahasannya. Oke, Bola Sporter, sekian nih pembahasan dari kami soal Marc Marquez. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana perkembangannya Marquez dan juga apakah keputusannya dia comeback atau enggak, jangan lupa simak terus berita-berita kami di bolasport.com. Jangan lupa like sama subscribe juga YouTube Bola Sport. Akhir kata, saya Adelia dan rekan saya Hussein. Sampai jumpa lagi di serba-serbi MotoGP dan juga analisis Olimpik. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.